Saudara, ada orang yang memberitakan Injil lain, tetapi ada satu peringatan, teguran dari firman Allah. Dalam Galatia 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, di mana siapapun yang memberitakan Injil lain yang bukan Injil Kristus, entah itu malaikat sekalipun yang memberitakan Injil lain yang bukan Injil Kristus kepada orang-orang yang percaya, maka dikatakan terkutuklah dia. Apa artinya terkutuk, saudara? Artinya bahwa terkutuk itu bukan kita yang mengutuk orang yang memberitakan Injil lain, bukan. Tetapi artinya adalah orang yang tidak percaya terhadap Injil Kristus, di mana Allah yang begitu mengasihi manusia, olehnya Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya di dalam Yesus Kristus kita mempunyai keselamatan, kasih karunia itu. Dan orang yang tidak mengajarkan Injil Kristus, di mana di dalam Kristus kita dibenarkan, maka dikatakan kitalah yang mendapatkan kutuk dari Allah. Apa itu kutuk dari Allah? Artinya mendapatkan penghukuman dari Allah. Ini adalah peringatan keras kepada orang-orang ataupun malaikat sekalipun yang memberitakan Injil lain yang bukan Injil Kristus. Bukan manusia yang mengutuk sesamanya, tidak. Tetapi artinya adalah kita mendapatkan penghukuman dari Allah. Dan Allah tidak mau satupun itu mendapatkan penghukuman. Itu sebabnya Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah adalah kasih yang olehnya diberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya di dalam Yesus Kristus yang percaya kepadanya tidak mendapatkan hukuman kekal dari Allah. Di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi sekalipun kami dan seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Ini adalah perkataan Rasul Paulus. Kami di sini adalah hamba-hambanya yang memberitakan Injil. Siapapun orang-orang yang memberitakan Injil yang bukan Injil Kristus, sekalipun itu malaikat yang turun dari sorga yang bukan memberitakan Injil Kristus, maka dikatakan di sini terkutuklah dia. Terkutuk artinya mendapatkan murka Allah, di bawah hukuman Allah. Ayat yang ke-9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Ayat yang ke-10, jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia dan atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudaraku, ini adalah suatu komitmen bahwa Paulus, Rasul Paulus, Rabi Saul, dan kita semuanya orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, hendaklah kita lebih mencari perkenanan di hadapan Allah, lebih mencari kesukaan di dalam Tuhan, daripada kita hanya mencari menyenangkan orang lain, mencari kesukaan manusia. Kalau kita mencari kesukaan manusia, kita menjadikan diri kita menipu Allah. Saudara, biarlah yang
kita sampaikan kebenaran firman Allah, Injil Kristus, yaitu Allah yang telah mengasihi manusia sehingga dia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kristus Yesus telah datang ke dalam dunia. Dia yang telah menggantikan hidup kita, mati di atas kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah, untuk membuat kita tidak menerima lagi hukuman Allah, menjadikan kita orang-orang benar di dalam Kristus Yesus oleh darahnya sebagai cawan perjanjian untuk menebus hidup saya dan saudara. Di luar dari itu adalah Injil palsu. Saudaraku, kalau kita masih mendengarkan Injil palsu dan kita mengikuti Injil palsu itu, maka kita berada di dalam kutuk, yaitu penghukuman Allah. Waspadalah, berjaga-jagalah, biarlah engkau imanmu berakar di dalam Kristus Yesus, karena olehnya lah engkau telah dibenarkan, didamaikan, dan engkau telah hidup mendapatkan keselamatan yang kekal.